hari ini ya. Mami, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Nah, kita sudah berdoa semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan diberkahi ya. Amin ya robbal alamin. Kita absen dulu ya. Dinda Amelia Hadir, Bu. hadir. Fahmi Hadir, Bu. hadir. Aini Hadir, Bu. Aini hadir ya. Sehat Aini? Sehat, Bu. Rudi Hadir, Bu. Citra Hadir, Bu. dan Ilham. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Semoga anak ibu diberi kesehatan untuk bisa menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Amin ya rabbal Alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tolong tempat duduknya dirapikan, Dinda. Nah, itu luruskan dengan Citra. Fahmi bajunya dirapikan. Nah, kalau ada sampah yang ada di sekitarnya diambil ya. Ya. Kita mulai dengan tema berapa hari ini? Tema 6, Bu. Tema 6 tentang Cita-citaku. betul. Berarti Fahmi udah belajar ya? Udah belajar tadi malam Fahmi? Sudah, Bu. Citra ada belajar? Belum, Bu. Tiru Fahmi ya. Fahmi rajin belajar. Nah, tema 6 tentang cita-citaku. Sebelum memasuki tema 6 tentang cita-citaku, Ibu mau nanya. Ini kan kita memasuki semester baru ya kan? Masih ingat tidak pembelajaran di pembelajaran akhir di semester kemarin? Ingat, Bu. Tentang apa? Tentang apa, Dinda? Tentang Keberagaman. Keberagaman itu ada apa aja? Siapa yang tahu? Suku. Suku, kami Budaya. budaya tuh. Ada suku, budaya, keberagaman beragama. Kalau keberagaman beragama kita harus saling menghormati. Jadi bukan hanya untuk dipelajari tapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kita mulai pembelajaran tentang tema 6 tentang cita-citaku. Buka bukunya Fahmi. Buka bukunya, buka penanya. Nah, udah. Di sini ada puisi tentang bertemakan cita-citaku. Siapa yang mau membaca puisi dengan baik, dengan intonasi yang baik dan benar? Siapa yang berani? Tunjuk tangannya. Ya, Fahmi. Coba maju ke depan. Fahmi membaca. Dengarkan ya, disimak. Fahmi membaca puisi tentang cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Iya, duduk Fahmi, tepuk tangan untuk Fahmi karena sudah baik, sudah mulai baik ya membaca puisinya dan sudah berani. Nah, dari puisi yang Ibu tuliskan di sini, jadi di sini cita-citanya ingin menjadi seorang apa? Ingin menjadi guru, betul. Nah, kita masuk kepada puisi. Puisi, ada yang tahu tidak apa itu puisi? Kemarin kan kelas 2 udah ada belajar puisi, masih ingat? Lupa. Ya, kita mulai dengan pengertian puisi ya. Catat ini ya. Puisi. Puisi adalah, dicatat ya, karya sastra. Karya sastra apa? Ada yang tahu? Karya sastra Yang terikat oleh rima, irama, dan bait yang bahasanya gimana? Indah dan penuh
makna. Nah, Dan penuh makna. Coba Fahmi baca, Fahmi. Puisi adalah puisi adalah karya karya sastra yang terikat oleh 5 irama dan bait bait yang bahasanya bahasanya indah dan penuh makna. Jadi sudah dijelaskan puisi itu adalah karya sastra yang terikat oleh ada rima, ada irama, dan ada bait. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi. Catat ya. Ini udah ada dipelajari tadi malam, Fahmi. Sudah, Bu. Nah, berarti nanti bisa melengkapi ya. Ciri-ciri puisi yang pertama. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Menggunakan bahasa yang padat. Setelah itu, berisikan ungkapan. Berisikan ungkapan perasaan yang penuh Nah, yang penuh makna. Nah, Fahmi, kalau belajar tadi malam, apa ciri-ciri salah satu ciri-ciri puisi? Fahmi, yang Fahmi tahu terdiri. dari 3 bait sampai 4 bait. Nah, betul. Coba Fahmi tuliskan di sini. Tulis. Terdiri ada 3. Kita besar. 3 sampai 4 bait. Udah. Berarti udah paham kan tentang ciri-ciri puisi? Udah ditulis di buku halaman 5-nya. Itu yang pertama, menggunakan bahasa yang padat. Jadi puisi itu ciri-cirinya pertama menggunakan bahasa yang padat. Yang kedua, ungkapan perasaan yang penuh makna. Jadi ini kan ungkapannya tentang cita-citaku yang ingin menjadi seorang guru. Betul. Dan yang terakhir yang sudah kami tulis yaitu memiliki 3 sampai 4 bait. Jadi sudah jelas ya. Nah, lihat buku halaman 5, sudah ditulis di buku halaman 5? Dah. Tulis, Mami. Nah, di sana kan ada dilihat bait-bait puisi yang merupakan bait itu adalah ini. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, dan ini baris keempat. Dan menjadilah satu bait. Satu bait puisi. Sudah paham belum? Sudah. Citra udah paham, Citra? Sudah, Bu. Rudi main-main aja dari tadi ya? Udah, Bu. Udah. Udah paham berarti yang mana baris, yang mana bait, dan apa saja ciri-ciri tentang puisi. Nah, untuk memahami kembali pembelajaran, untuk lebih memahami, Ibu mau di halaman berapa tadi? 5. Nah, di halaman 5 susun ya baris-baris puisi itu menjadi satu bait. Bisa? Bisa. Ibu kasih waktu sampai 5 menit untuk menyusun. Ini kan dia teracak nih. Ya. Nah, susun, tulis di sini ya. Tulis di bukunya aja langsung. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit. Tulis dulu. Tulis. Ya. Sudah selesai dikerjakan? Sudah, Bu. Sudah paham tentang ciri-ciri puisi? Sudah. Jadi yang kamu susun tadi puisinya bertemakan apa? Cita-cita tentang ingin menjadi Guru. Nah, selain guru, Ibu mau nanya nih, cita-cita anak Ibu di sini ingin menjadi apa kalau udah dewasa nanti? Ini mau jadi apa? Poluan, Bu. Poluan, bagus ya. Fahmi? Dokter hewan, Bu. Wih, dokter hewan. Citra mau jadi apa, Citra? Jadi dokter. Dokter apa? Dokter kandungan. Dokter kandungan. Kalau Fahmi tadi dokter hewan kan? Nah,
Kalau Ilham, pilek Bu, pilek biar biar bisa mengendarai pesawat. mengendarai pesawat, bukan Benar. mobil lagi kan, tapi pesawat. Nah, ibu tertarik dengan cita-cita Fahmi tadi ingin menjadi Dokter hewan. dokter hewan, seorang dokter hewan. Kalau ingin menjadi dokter hewan harus mempelajari tentang apa? Hah? Tentang apa? Tentang hewan. Kalau ingin menjadi dokter hewan harus mempelajari tentang hewan. Ya, kita akan mempelajari tentang hewan. Kita akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan hewan. Ibu mau nanya nih, di rumah Fahmi terdapat hewan apa aja? Kucing, Kucing, ayam, ayam, kambing. kambing. Apa lagi? Udah. Udah. Kalau hewan itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil? Kecil ke besar. Dari kecil, sedang, besar. Nah, coba perhatikan di halaman berapa juga ada tuh, di halaman 8, di halaman 7. Ini udah ibu tempelkan juga ya. Jadi ada proses pertumbuhan dan perkembangan hewannya. Ada apa? Ayam yang dari anakan sampai dewasa. Ini apa? Kelinci dari anakan sampai dewasa. Ini kucing dari kecil sampai dewasa. Nah, Nana ibu tahu tidak apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Tidak Bu. Tidak. Mari kita baca di halaman 7. Udah buka buku halaman 7? Udah. Nah, dengarkan ibu membaca ya. Nanti perhatikan kalau ibu tanya dijawab. Ya, bisa? 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 Bisa. Semangat dong belajarnya. Masih pagi nih kan? Bisa Citra? Bisa Bu. Jadi apa yang anak-anak ibu bisa tangkap dari yang ibu baca tadi? Siapa yang tahu? Apa? Pertumbuhan dan perkembangan hewan itu dinamakan sebuah siklus atau daur Hidup. hidup. Jadi proses dia dari kecil sedang sampai dewasa itu namanya sebuah siklus atau daur hidup. Jadi dan juga dikatakan ada yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tahu tidak metamorfosis sempurna dan tidak sempurna apa saja hewannya? Citra tahu? Tidak Bu. Nah, PR untuk kalian ya. Minggu depan ibu tanya lagi. Bisa? Bisa Bu. Nah, jadi sudah tahu kan pertumbuhan dan perkembangan hewan itu merupakan sebuah siklus atau daur hidup. Jadi mengapa hewan tadi mengalami pertumbuhan dari kecil, sedang sampai dewasa? Karena memiliki siklus atau daur hidup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Ibu mau coba buka di halaman 8. Kita akan berdiskusi berkelompok. Ibu akan membagi-bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, nanti duduknya saling berkelompok ya. Fahmi, Rudi dan Ilham satu kelompok. Oke Bu. Masa laki-laki semua? Digabung ya. Ya. Fahmi, Citra sama Ilham satu kelompok. Rudi, Aini dan siapa satu lagi? Dinda satu kelompok. Dinda diam-diam aja. Nah, jadi tugasnya lihat di buku halaman 8. Di sana akan ada ada hewan-hewan peliharaan yang belum tersusun proses pertumbuhan dan perkembangannya. Ibu mau kalian nanti menyusunnya menjadi tahapan apa tadi pertumbuhan dari kecil, sedang sampai dewasa. Nah, nanti kalian berdiskusi untuk menyusunnya. Nanti ibu tanya satu kelompok, satu orang maju nanti ya. Dan mengapa dia siklusnya dari kecil, sedang sampai besar. Bisa? Duduknya berkelompok. Nah, ibu kasih waktu 15 menit.
Ya. Sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, Ibu akan memberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian tadi ya. Satu kelompok satu orang aja yang maju. Kelompok satu siapa yang mau maju? Fahmi. Coba Fahmi. Tulis mana gambar biar dia tersusun menjadi sebuah siklus atau daur hidup. Tulis angkanya di bawah ya. Sebesar 1, 2, nah ya, 3, dan 4. 4. Betul tidak kelompok 2? Mana kelompok 2? Betul, Rudi. Bu. Hah? Betul, Dinda Bu. betul? Betul. Berarti ini 1, mulai dari telur yang menetas menjadi anak ayam, menjadi ayam yang belum terlalu dewasa dan menjadi ayam dewasa. Betul kelompok 2 sama? Setelah berdiskusi tadi, jadi anak-anak ibu sudah tahu kan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan itu melakukan sebuah siklus atau daur hidup. hidup. Ya, kami tulis tadi dari dia telur sampai anakan, ayam yang tidak terlalu dewasa dan ayam dewasa. Dia mengalami sebuah siklus atau daur hidup yang bertumbuh dan berkembang. Sudah paham atau belum? Sudah. Nah, kita review lagi, kita bahas lagi tentang pembelajaran di awal tadi tentang bahasa Indonesia tentang apa? Puisi. Puisi. Apa itu puisi? Apa saja ciri-ciri puisi yang terdiri atas 3 sampai 4 bait yang sudah dibaca oleh Fahmi tadi. Terus tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Hewan itu memiliki sebuah siklus atau daur hidup. Mulai dari kecil, sedang, hingga dewasa. Jadi sudah paham belum tentang pembelajaran tema 6 tentang cita-citaku ini, yaitu Sudah, Bu. Kok kayak gitu sama ibunya? Gak boleh kayak gitu ya. Bilang apa? Udah, Bu. Maaf, Bu. Gak boleh diulangi lagi ya. Ibu mau bertanya nih. Nah, tentang tema kita tentang cita-citaku. Kalau ingin menggapai cita-cita, seperti Fahmi tadi ingin menjadi seorang dokter Hewan. seperti Citra ingin menjadi seorang Poluan. apa yang harus kalian lakukan agar cita-cita kalian tercapai di masa depan? Belajar dengan tekun, Bu. Belajar dengan tekun. Citra Belajar dengan baik. belajar dengan baik dan rajin. Rudi Membaca buku. betul, sering membaca buku, tidak bermain-main seperti Fahmi tadi. Kan? Ya kan Citra? Iya, Bu. Tidak boleh mengulangi seperti ini lagi ya. Iya, Bu. Jadi kalau ingin cita-cita kalian, cita-cita kamu tercapai seperti kayak Fahmi tadi ingin menjadi dokter hewan, harus sering membaca buku, giat dalam belajar, tekun ya. Bisa? Bisa, Bu. Jadi kalau kalian cuman bermalas-malasan, tidak rajin membaca buku, itu cita-cita kalian tidak akan tercapai. Untuk tugas ada tugas. Oh, tidak ada tugas sepertinya. Ibu mau di pembelajaran berikutnya anak-anak ibu membaca buku terlebih dahulu di malam harinya biar paham saat pagi bisa. Bisa, Bu. Seperti Fahmi tadi kan, Fahmi tadi malam membaca buku, Iya. jadi tahu dia tentang ciri-ciri puisi yang 3 sampai 4 Baik. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Fahmi menyenangkan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Baiklah ngomongnya. Dapat dimengerti, dapat dipahami. Udah. Udah, kayaknya mau bel lagi ya, mau istirahat lagi. Iya, Bu. Ya, yalah kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Fahmi pimpin teman-temannya untuk membaca hamdalah. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Ucapkan salam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh istirahat ya Mami dan teman-temannya yang lain.